Kanada adalah sekutu lama Amerika Serikat, mitra NATO, tetangga strategis, dan bagian dari inti tatanan Barat. Namun hari ini, kamera justru merekam seorang tokoh ekonomi Kanada yang berdiri di Beijing berbicara tentang kemitraan strategis baru dengan China dan pembukaan miliaran dolar pasar ekspor. Sangat bertentangan ketika Donald Trump menekan dunia dengan tarif dan sanksi. Dunia justru belajar bekerja tanpa Amerika. Semakin keras tekanan itu, semakin longgar ikatan lama. Apakah ini tanda Amerika Serikat mulai kehilangan kendali atas tatanan global yang ia bangun sendiri? Jangan buru-buru menarik kesimpulan, karena di balik kunjungan ini ada ironi geopolitik yang lebih dalam. Inilah fakta kemitraan strategis China-Kanada. Hubungan Kanada dan China ini adalah contoh relasi modern yang besar, kompleks dan sulit diputus begitu saja. Di atas kertas, ini adalah hubungan dagang. Namun di lapangan ia menjelma menjadi jejaring ekonomi, sosial dan teknokratis yang saling terikat erat. Bahkan ketika tekanan geopolitik dari Washington terus meningkat. Secara ekonomi, China tetap menjadi pasar komersial penting bagi Kanada. Pada tahun 2024, total perdagangan barang bilateral kedua negara mencapai 118,7 miliar dolar Kanada, menjadikannya salah satu relasi dagang terbesar Kanada di luar Amerika Serikat. Ekspor Kanada ke China senilai hampir 30 miliar dolar, mencakup sektor strategis seperti pertanian, pangan, sumber daya alam, energi, hingga lingkungan. Nah, di luar barang, perdagangan jasa tumbuh lebih cepat lagi, menembus 12 miliar dolar pada tahun 2024. Naik lebih dari 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan satu hal, yakni ketertarikan ekonomi Kanada-China bukanlah hubungan opsional, melainkan struktural. Namun relasi ini tidak berhenti pada perdagangan, ikatan sosial dan budaya memperdalamnya. Lebih dari 1,8 juta penduduk Kanada memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Mandarin kini menjadi bahasa keempat yang paling banyak digunakan di Kanada setelah Inggris dan Prancis. Sekitar 100.000 mahasiswa Cina belajar di institusi pendidikan Kanada, membentuk jembatan jangka panjang antar masyarakatnya. Arus wisata, pertukaran budaya, dan jejaring diaspora menciptakan hubungan yang tidak bisa dihapus hanya dengan kebijakan luar negeri. Justru disinilah letak kegelisahan Washington. Di balik relasi resmi terdapat kerjasama senyap melalui Komisi Ekonomi Bersama, Forum Teknis, Riset, dan logistik perdagangan yang terus berjalan meski tensi geopolitik meningkat. Mekanisme seperti Joint Economic and Trade Commission memungkinkan kedua negara mengelola kebijakan dagang dan akses pasar tanpa sorotan publik yang berlebihan. Kasus penyelundupan chip AI Nvidia yang melibatkan jalur Kanada memperlihatkan sisi gelap dari keterhubungan ini. Bagi Amerika Serikat, insiden semacam ini memperkuat kecurigaan bahwa Kanada, sadar atau tidak, menjadi simpul dalam jaringan ekonomi dan teknologi global yang tak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali Washington. Bagi Kanada, inilah dilema era multipolar, menjaga keamanan dan kepatuhan sambil tetap terhubung dengan realitas ekonomi global yang semakin berporos ke China. Di tengah keterikatan Kanada-China yang kian nyata, tekanan itu justru datang dari arah yang selama ini dianggap paling aman, Washington sendiri. Kebijakan America First 2.0 di bawah Donald Trump bukan lagi sekadar proteksionisme ekonomi, melainkan pergeseran radikal yang mengguncang fondasi diplomasi multilateral. Dengan dalih keamanan nasional, Trump memperlakukan sekutu Eropa bukan sebagai mitra strategis, melainkan sebagai pihak yang harus membayar loyalitasnya. Ancaman tarif menjadi instrumen politik terbuka, bukan alat negosiasi terselubung. Puncaknya itu terlihat ketika Trump mengumumkan tarif baru bagi Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, hingga negara-negara Nordik. Ekspor mereka ke Amerika Serikat dikenai tarif awal 10%, lalu dinaikkan menjadi 25%. Bukan karena pelanggaran dagang, melainkan karena penolakan Denmark atas ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland. Retorika keamanan global digunakan untuk membenarkan tekanan ekonomi terhadap sekutu sendiri. Langkah ini menegaskan karakter Trump 2.0 sebagai kekuatan revisionis anti-diplomasi liberal.
Mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, WHO, dan berbagai komitmen internasional lain memperkuat pesan bahwa multilateralisme tidak lagi dianggap aset, melainkan beban. Akibatnya, dunia dipaksa merancang ulang arsitektur kerjasama global, bukan untuk menantang Amerika secara formal, tetapi untuk bertahan dari ketidakpastian yang diciptakannya sendiri. Dari tekanan sepihak ala America First 2.0, negara-negara mulai membaca satu pelajaran bersama. Ketergantungan tunggal bukan lagi pilihan yang aman. Kunjungan Perdana Menteri Kanada Mark Carney ke Beijing pada Januari 2026 menandai lebih dari sekadar pemulihan hubungan bilateral. Ia mencerminkan pergeseran strategi global. Nah, setelah hampir satu dekade hubungan tegang, pertemuan Carney dengan Presiden Xi Jinping membuka babak baru yang berorientasi pada diversifikasi, menjauh dari ketergantungan eksklusif pada Amerika Serikat tanpa harus memutus hubungan sepenuhnya. Kesepakatan untuk menurunkan hambatan perdagangan, termasuk pelonggaran tarif kanola Kanada dan kendaraan listrik Cina, menjadi simbol pragmatisme di tengah ketidakpastian global. Melalui serangkaian MOU, energi muncul sebagai poros utama kerjasama baru. Cina menyebut Kanada sebagai mitra potensial penting untuk minyak, LNG, hingga energi terbarukan. Sementara Ottawa melihat Beijing sebagai pasar besar yang tidak menjadikan energi sebagai alat koersif. Kerjasama pada reaktor candu, energi angin lepas pantai, dan transisi hijau menunjukkan bahwa kemitraan ini bukan reaksi sesaat, melainkan investasi jangka panjang dalam tatanan ekonomi baru. Pergeseran serupa terlihat di Eropa. Ketika Donald Trump mengaitkan tarif terhadap negara-negara Uni Eropa dengan tuntutan aneksasi Greenland, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen merespons dengan tegas. Kedaulatan bukanlah objek tawar-menawar. Dukungan terbuka Uni Eropa terhadap Denmark bahkan disertai kesiapan tarif balasan, menunjukkan lahirnya solidaritas baru di antara sekutu lama Amerika. Bukan dalam bentuk blok anti-Amerika Serikat, melainkan kesadaran kolektif untuk menolak politik pemaksaan. Inilah wajah tatanan dunia yang sedang terbentuk. Negara-negara tidak lagi bergerak di bawah satu pusat gravitasi, tetapi membangun jaringan kemitraan yang saling menopang. Kanada, Eropa, dan mitra lain memilih diversifikasi sebagai strategi bertahan hidup geopolitik. Dalam dunia seperti ini, kekuatan tidak ditentukan oleh siapa yang paling dominan, melainkan oleh siapa yang paling adaptif terhadap perubahan. Dari diversifikasi ekonomi, pergeseran ini berlanjut ke level yang lebih dalam, yakni perubahan arah kekuasaan global itu sendiri. Hubungan Cina-Kanada kini menjadi cermin bagaimana dunia mulai berporos ke arah baru. Ketika Perdana Menteri Mark Carney secara terbuka menyebut langkah Ottawa sebagai strategic recalibration untuk memutus ketergantungan pada Amerika Serikat, pesan geopolitiknya jelas, yaitu bahkan sekutu lama Amerika Serikat mulai menata ulang orientasi kekuasaan mereka. Ini bukan sekadar penyesuaian dagang, melainkan reposisi strategis dalam sistem global yang kian multipolar. Cina memainkan peran sentral dalam pergeseran ini. Pernyataan Victor Gao bahwa dunia ini cukup besar dan Amerika Serikat bukanlah keseluruhan dari pasar dunia. The world is big enough that the United States is not the totality of the world's market. Bukanlah retorika kosong, melainkan refleksi dari realitas ekonomi global. Dengan pasar domestik raksasa, jejaring perdagangan lintas Asia, Afrika, dan Amerika Latin, secara inisiatif kerjasama multilateral, Cina pun muncul sebagai penggerak utama ekonomi di luar orbit Amerika. Negara-negara kini memiliki alternatif konkret, bukan sekadar wacana. Kanada menjadi contoh signifikan karena posisinya yang simbolik. Sebagai bagian dari NATO dan mitra historis Washington, langkah Ottawa untuk memperdalam kemitraan dengan Beijing menantang asumsi lama bahwa sekutu Barat akan selalu mengikuti garis Amerika Serikat. Tantangan ini tidak dilakukan lewat konfrontasi, tetapi lewat kebijakan ekonomi, diplomasi, dan diversifikasi pasar, cara yang jauh lebih rumit untuk dibendung. Ironisnya, Amerika Serikat kini menghadapi dunia multipolar yang lahir dari sistem global yang dulu ia rancang sendiri.
perdagangan bebas, globalisasi, dan interdependensi. Perubahan orientasi global ini pun semakin jelas ketika kebijakan ekonomi Amerika Serikat mulai dipandang sebagai ancaman, bukan penopang. Sejumlah analis ekonomi internasional dan pemerintahan di luar Amerika melihat kebijakan tarif yang digencarkan Presiden Donald Trump sebagai resiko nyata terhadap stabilitas ekonomi global. Kebijakan itu, termasuk ancaman tarif terhadap sekutu Eropa atas isu Greenland, memicu gejolak pasar dan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan dunia. Bahkan, dikhawatirkan bisa memicu spiral eskalasi yang menghambat perdagangan dan investasi global. Tak hanya di Eropa, negara-negara berkembang pun merasakan dampaknya karena terganggunya rantai pasokan dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan. Pada titik ini, Trump dipandang oleh banyak pihak di luar Amerika Serikat, bukan sekadar pemimpin Amerika Serikat, tetapi sebagai faktor yang berpotensi mengganggu tatanan ekonomi dunia yang sudah rapuh setelah pandemi dan konflik global.